Hai teman-teman, selamat datang di video kami. Perkenalkan, aku Hildum yang akan jadi pemandu kalian hari ini. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu flowchart penjualan tunai. Nah, di sini kita bakal lihat gimana sih alur proses penjualan tunai itu, mulai dari pesanan masuk, pembayaran, sampai ke pencetakan transaksinya. Dijamin, pembahasannya ringan dan gampang dipahami. Oh iya, video ini dibuat oleh kelompok 2. Sebelum itu, kenali anggota kelompok 2 dulu ya. Sudah kenal kan? Kita langsung masuk di materi ya. Quente Fashion. Melangkah masuk ke dalam butik Quinte Fashion adalah sebuah undangan untuk merasakan pengalaman berbelanja yang mewah, tenang, dan terkurasi. Dirancang dengan estetika minimalis namun hangat, toko kami mewujudkan filosofi merek kami, elegansi abadi dan kualitas premium. Toko kami memiliki visi menjadi merek fashion terkemuka yang memberdayakan individu untuk mengekspresikan diri melalui desain yang elegan, berkualitas tinggi dan berkelanjutan, sembari menetapkan standar baru dalam inovasi dan etika industri pakaian, serta misi. Inovasi desain menghadirkan harmoni antara tren global dan keunikan lokal, menciptakan gaya abadi yang memancarkan karakter dan keanggunan. Kualitas premium, setiap karya dibuat dari bahan terbaik melalui proses yang teliti untuk hasil yang elegan dan tahan lama. Keberlanjutan, komitmen kami terhadap praktik etis dan kepedulian pada lingkungan di setiap langkah produksi. Kepuasan pelanggan, menghadirkan pengalaman berbelanja yang personal, profesional, dan berkesan. Dalam setiap proses, kami bergerak bersama. Departemen yang terlibat adalah pelanggan, penjual, kasir, departemen gudang, departemen tagihan, departemen akuntansi. Setelah kita mengenal profil dan departemen yang terlibat, kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Yuk ikut aku untuk melihat bagaimana setiap proses flowchart penerimaan kas. Proses penjualan dimulai ketika pelanggan datang langsung ke toko. Pelanggan memilih barang yang diinginkan dan membuat daftar pesanan, lalu menyerahkannya kepada departemen penjualan. Permisi Kak, apa ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari baju seperti ini buat kondangan, tapi yang berwarna hitam. Apakah ada, Kak? Baik Kak, saya cek terlebih dahulu ya. Butuh berapa pieces Kak? Saya butuh 2 pieces aja, Kak. Departemen penjualan memeriksa ketersediaan stok di Inventory Management System atau IMS. Jika barang tersedia, petugas mencatat pesanan pelanggan ke dalam Sales Order Entry, lalu mencetak 2 dokumen penting, permintaan barang dan Sales Order Entry. Sales Order Entry, rangkap pertama dikirim ke Departemen Tagihan, sedangkan rangkap kedua dan permintaan barang dikirim ke Departemen Gudang. Oh, untuk model ini stoknya masih ada Kak. Kakak bisa langsung lanjut ke kasir untuk melakukan bayaran terlebih dahulu ya. Baik, Kak. Pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir secara tunai. Setelah melakukan pembayaran, kasir mencetak kwitansi 3 rangkap. Rangkap pertama untuk pelanggan, rangkap kedua untuk departemen akuntansi, dan rangkap ketiga diarsipkan. Untuk totalnya 2 juta rupiah ya, Kak? Baik Kak, ini ya uangnya. Setelah itu penjual memberikan sales dan surat permintaan barang ke gudang. Setelah proses di gudang, penjual memberikan sales order entry ke penagihan, yang diterima oleh departemen tagihan untuk membuat invoice untuk diarsip. Selain itu, Departemen Tagihan juga mencatat transaksi ke dalam sistem akuntansi dan mencetak ringkasan penjualan untuk dikirim ke Departemen Akuntansi. Setelah itu, Departemen Tagihan memberikan catatan transaksi dan ringkasan penjualan ke bagian akuntansi. Setelah diverifikasi, petugas gudang menyiapkan barang sesuai pesanan langsung untuk pelanggan. Setelah pengambilan barang di gudang, Departemen Gudang menyerahkan barangnya langsung kepada pelanggan. Silahkan Kak, ini barangnya sudah lengkap, mohon dicek kembali ya. Baik, Kak. Ini barangnya sudah lengkap kok. Terima kasih ya. Iya Kak, sama-sama. Semoga suka ya dengan barangnya. Setelah menerima barang, pelanggan meninggalkan toko.
Departemen gudang kemudian membuat bukti pengeluaran barang, memperbarui catatan stok, dan mencetak ringkasan persediaan yang akan dikirim ke Departemen Akuntansi untuk diinput ke buku besar. Setelah itu, Departemen Gudang memberikan bukti pengeluaran, perbaruan catatan stok, dan ringkasan persediaan ke Departemen Akuntansi. Kasir juga memberikan kwitansi rangkap kedua kepada Departemen Akuntansi. Tahap terakhir Departemen Akuntansi dan Buku Besar mengumpulkan seluruh dokumen, ringkasan penjualan, ringkasan persediaan, dan kwitansi pembayaran. Semua data ini diposting ke buku besar, sehingga proses penjualan tunai dinyatakan selesai. Itulah alur lengkap prosedur penjualan tunai di toko Quantifation, mulai dari pelanggan datang hingga pencatatan ke buku besar. Dengan sistem yang rapi dan terintegrasi, transaksi dapat berjalan cepat, akurat, dan transparan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.